bahwa dia telah menemukan surat kabar yang diterbitkan pada tahun 1920-an, di mana pada surat kabar tersebut ada seorang polisi yang menemukan sebuah mayat yang sangat misterius di dalam tabung besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah perjalanan waktu atau time travel, di mana seorang time traveler ini memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi mengenai waktu di masa lalu ataupun di masa depan, sehingga ia pun akan berusaha membuat sebuah mesin waktu untuk menuju ke masa lalu ataupun juga masa depan. Meskipun dirasa masih fiktif tentang adanya mesin waktu, tetapi hal ini juga masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Salah satu contohnya yaitu sebuah kisah di mana ada seorang mahasiswa Amerika bernama Mike Markham yang mengalami hal tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1995, di mana Mike Markham pernah diundang ke salah satu acara radio di Amerika Serikat. Mike ini menceritakan bahwa dirinya memiliki konsep untuk membuat mesin waktu. Dan 2 tahun kemudian Mike pun dinyatakan menghilang. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Mike ini menghilang karena sedang melakukan perjalanan waktu atau Mike sengaja bersembunyi karena merasa gagal pada saat melakukan eksperimennya tersebut. Namun sebelum ke pembahasannya, kita akan terlebih dahulu mengetahui siapa Mike Markham sebenarnya. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figures. Jadi Mike Markham ini adalah seorang mahasiswa Amerika Serikat jurusan kelistrikan. Mike ini merupakan seorang mahasiswa yang cukup cerdas. Mike juga disebut dengan sebutan madman, di mana dia sangat terobsesi sekali dengan yang namanya mesin waktu. Tujuan Mike untuk membuat mesin waktu itu karena dia merupakan salah satu dari keluarga yang kurang mampu. Dia pun berniat untuk merubah nasib keluarganya. Salah satunya, dia pun ingin memenangkan ajang judi pekan depan. Mike pun berpikiran, bagaimana caranya aku harus mengetahui nomor judi yang akan keluar. Mungkin seperti itu, kata Mike. Memiliki sebuah ide bagaimana jika dia membuat sebuah mesin waktu agar dia bisa pergi ke masa depan untuk melihat nomor judi yang akan keluar pekan depan. Mike pun sangat berambisi untuk menggunakan mesin waktu tersebut. Dan mulailah Mike bereksperimen dengan menggunakan alat yang disebut dengan tangga Yakub, di mana tangga Yakub tersebut terdiri dari 2 logam yang berdiri sejajar dan ada arus listrik di tengahnya. Dari tangga Yakub tersebut ada lingkaran aneh, seperti lingkaran yang ada bercak-bercak cahaya gitu. Ketika Mike sedang bereksperimen dengan tangga Yakub tersebut, Mike melihat sebuah cahaya lingkaran dari tangga Yakub tersebut. Mike pun tidak sengaja melempar sebuah skrup logam ke dalam lingkaran tersebut. Namun apa yang terjadi? Skrup logam itu menghilang. Dari sebuah kejadian itu, Mike pun semakin yakin dengan mesin waktu yang dia gunakan. Terhalang dengan pendanaan dan pembiayaan, Mike pun berpikir bahwa untuk menggunakan manusia, Mike pun harus membuat lagi dengan yang lebih besar. Karena Mike merupakan dari keluarga yang kurang mampu ini, akhirnya Mike pun nekat untuk mencuri sebuah trafo di pembangkit listrik. Mike pun membutuhkan 168 elektromagnetik dengan kekuatan listrik yang sangat besar. Dengan demikian, Mike pun nekat mencuri 6 trafo dari pembangkit listrik. Setelah itu, Mike pun melakukan eksperimen tersebut. Pada saat Mike melakukan eksperimen tersebut, tiba-tiba lampu di beberapa blok di daerah Mike tersebut padam. Sehingga polisi pun turun tangan untuk menyelesaikan hal tersebut. Tetapi polisi tidak menemukan adanya kejanggalan apakah ada korsleting listrik ataupun kebakaran.
Nah, pada saat itu polisi pun menerima laporan tetangga Mike yang melaporkan bahwa ada kejadian aneh di rumah Mike. Pada saat itu juga polisi pun menerima laporan dari sebuah pembangkit listrik di mana dia kehilangan 6 terapot tersebut. Polisi pun dibuat penasaran dan polisi pun mengunjungi rumah Mike. Setelah polisi tiba di rumah Mike, polisi tersebut dibuat sangat terkejut di mana banyak peralatan-peralatan aneh di rumah Mike tersebut, dan salah satunya yaitu ditemukan sebuah 6 terapok milik pembangkit listrik. Dari sana Mike pun ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian 6 terapok tersebut dan Mike pun dipenjara selama 2 bulan. Semenjak kejadian itu, cerita tentang mesin waktu Mike pun tersebar di mana-mana. Sehingga setelah 2 bulan di penjara, Mike pun diundang ke sebuah acara radio. Mike pun menceritakan tentang pengalaman eksperimennya dengan menggunakan tangga Yakub, bahwa dia telah menggunakan mesin waktu yaitu dengan eksperimen skrup logam. Nah, untuk membuat tangga Yakub yang lebih besar lagi, Mike pun membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sehingga pada akhir acara Mike pun memberikan nomor ponselnya. Selang beberapa 3 hari dari itu, banyak orang yang membiayai Mike dan memberikan beberapa dana, sehingga Mike pun begitu yakin akan membuat mesin waktu yang lebih besar lagi. Karena di tempat dulunya mungkin sudah tidak aman, Mike pun pindah ke sebuah apartemen, di mana Mike pun melakukan eksperimennya di sebuah apartemen. Namun, apartemen merupakan tempat yang sangat padat sekali, berdampingan sekali, sehingga Mike pun diusir. Namun, Mike pun tidak pantang menyerah. Semakin banyaknya pendanaan yang masuk, Mike pun menggunakan mesin waktu yang lebih besar. Biasanya ada di kisaran kilowatt, sekarang Mike bisa membuat di kisaran 3 megawatt. Pada tahun 1996, Mike kembali datang ke acara radio tersebut. Mike pun menceritakan mulai dari perkembangan eksperimennya. Dia menyebutkan bahwa butuh waktu 30 hari lagi untuk melakukan hal tersebut. Pada acara radio tersebut, ada seseorang yang menanyakan tentang tragedi Sopa. Nah, bagaimana tentang tragedi Sopa tersebut? Nah, ceritanya seperti ini ya. Jadi, pada saat itu, Mike pun bersama teman-temannya pergi ke rumah Mike untuk melakukan pesta. Nah, ada salah satu teman Mike yang duduk di sofa tersebut, di mana sofa tersebut disimpan tepat di depan mesin waktu tersebut. Teman Mike itu meminta Mike untuk mengambilkan minum. Setelah Mike kembali untuk mengambil minum, apa yang terjadi? Sofa itu hilang. Mike pun merasa kebingungan, kemana sofa tersebut? Apakah teman-temannya yang melakukannya? Mike pun bertanya kepada teman-temannya, bagaimana caranya sofa itu bisa hilang? Dan teman-temannya pun merasa kebingungan, karena teman-temannya tidak merasa bahwa dia menyembunyikan sofa tersebut. Mike pun berpikir bahwa untuk melakukan pemindahan sofa tersebut hanya satu pintu saja, di mana pintu tersebut tepat berada di sebuah mesin waktu yang ia rancang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mike tentang tragedi sofa tersebut, tiba-tiba suasana pun menjadi hening. Banyak orang yang berspekulasi bahwa sofa tersebut telah pergi ke mesin waktu, entah itu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Dan Mike pun memberikan alamat rumahnya, di mana semua orang bisa berkunjung ke rumahnya untuk melihat eksperimennya. Mike pun setelah memberikan alamat rumahnya, di akhir acara dia juga menyebutkan bahwa ketika dia melakukan perjalanan waktu, dia hanya akan membawa ponsel saja. Namun sayangnya, kemunculan Mike tersebut merupakan kemunculan terakhir kalinya, di mana pada tahun 1997 Mike pun dinyatakan menghilang. Banyak orang yang berkunjung ke rumahnya tetapi tidak menemukan Mike. Ada yang mengatakan bahwa menghilangnya Mike merupakan adalah sebuah kejadian dari mesin waktu, di mana Mike sedang melakukan perjalanannya menuju masa depan ataupun masa lalu. Ada juga orang yang berspekulasi bahwa menghilangnya Mike itu karena dia bersembunyi merasa malu telah gagal melakukan eksperimennya. Namun sayangnya asumsi-asumsi tersebut sampai sekarang belum bisa dipecahkan.
Insiden menghilangnya Mike pun sangat menjadi pembicaraan hangat, di mana ada beberapa stasiun radio pun yang membicarakannya berkali-kali. Pada salah satu acaranya, ada seseorang yang menelepon bahwa dia telah menemukan surat kabar yang diterbitkan pada tahun 1920-an, di mana pada surat kabar tersebut ada seorang polisi yang menemukan sebuah mayat yang sangat misterius di dalam tabung besar, di mana mayat tersebut tidak bisa diidentifikasi identitasnya karena hancur lebur. Kematiannya juga tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, dari hal itu banyak orang yang berspekulasi bahwa itu merupakan mayat Mike yang telah gagal menggunakan mesin waktu. Dan semenjak saat itu orang-orang pun mulai percaya dengan adanya mesin waktu dan sebuah perjalanan atau time travel. Namun, pada saat itu juga masih banyak orang yang ragu tentang keberadaan Mike tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan kalian? Apakah kalian percaya atau tidak tentang sebuah perjalanan waktu? Baiklah, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutannya. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.